Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Hasanah. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 kepada dosen dan guru penguji, mohon bimbingan dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi SMA Negeri 1 Rantau adalah unggul dalam mutu, beriman, berbudi pekerti luhur, dan berbudaya lingkungan, serta mampu bersaing di era global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat anak-anak semua? Oh, masih semangat ya? Harus semangat terus. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Yang namanya Ibu sebut, silakan angkat tangan ya. Adila Jahra. Sadi, hadir Bu. Ja Abdillah. Ardi Kusuma. Balia Ibnu Sahdan. Hairunisa. Muhammad Ahyadi Rahman. Muhammad Herdana Pasya. Nur Sipa Jahra. Alhamdulillah hadir semua ya untuk pertemuan kita hari ini. Kabar sehat? Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Selalu pakai masker, terus jaga jarak. Nanti setelah pembelajaran selesai, langsung pulang. Baik, kita akan memulai pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kalian bisa mengamalkannya. Silahkan untuk ketua kelas untuk berdoa. Amin. Terima kasih ketua kelas. Setelah itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia Rayanya di sini Ibu pakai lagu. Kepada Sipa ya Ibu, meminta untuk mewakili teman-teman untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada teman-teman yang silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari maju ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Belum memulai pelajaran hari ini, kita mempelajari materi baru daripada minggu kemarin. Jadi materi baru, Ibu sudah membuat bahan ajar. Kalian sudah membaca bahan ajar yang Ibu berikan minggu kemarin? Sudah. Jadi hari ini kita memulai materi baru, yaitu tentang interaksi sosial. Ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ya, silakan. Nilai dan norma, yang mana nilai itu adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Berarti minggu kemarin kita mempelajari tentang nilai dan norma. Nilai tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian adalah sebuah konsepsi abstrak mengenai baik atau buruknya. Kalau norma apa? Nah, ya, silakan. Norma adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma
adalah sebuah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Bagus ya, berarti teman kalian ada yang masih mengingatnya tentang nilai dan norma. Nilai itu adalah sesuatu yang abstrak. Abstrak itu berarti tidak terlihat, tentang baik dan buruknya. Ada yang bisa memberikan contoh yang masuk dalam kategori nilai? Oh, silahkan. Contoh nilai ada 3, yaitu nilai material, vital, dan kerohanian. Ya, bagus, teman kalian telah mencontohkan ada nilai itu, ada nilai material, kerohanian, dan vital. Nilai material itu bisa yang berguna bagi jasmani manusia, berguna bagi kalau jasmani berarti berguna bagi diri kita sendiri, tapi tidak terlihat. Seperti contohnya uang. Uang itu kan bernilai. Tanpa uang mana mungkin kalian bisa belanja. Seperti itu. Itu adalah nilai. Sudah kan kemarin, minggu-minggu kemarin Ibu jelaskan. Terus contoh untuk norma? Bagaimana contoh norma? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, norma hukum. Ada berapa? 5. Ada 5. Norma itu adalah aturan. Berarti kalau apabila norma tersebut dilanggar, kalian akan mendapatkan sanksi. Ada sanksi tertulis, ada yang sanksi tidak tertulis. Kalau hukum itu adalah sanksinya adalah sanksi tertulis. Seperti kalau hukum kan kalian tahu itu contohnya misalnya membunuh, mencuri, otomatis pasti ditindak pidana. Memang bagaimana yang tidak tertulis? Norma agama, apabila kalian melanggar, misalnya contoh ini ya, kalian tidak sembahyang subuh, itu tidak ada kan hukumannya. Polisi tidak mungkin menahan atau menangkap kalian. Terdakwa gara-gara cuma tidak sembahyang, tapi kan sanksinya ada, yaitu dosa. Itu tidak tertulisnya. Norma kesopanan juga seperti itu, kesusilaan. Kalau kesusilaan itu seperti, kalau sekarang banyak ya yang melanggar norma kesusilaan itu seperti apa namanya, pelecehan. Sekarang kita mempelajari masalah interaksi sosial. Ada lagi quote. Kalau sekarang ibu mengambil quote-nya tentang quote dalam agama Islam, karena kita mayoritas Islam. Engkau tidak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan dalam waktu yang lama. Berarti pendidikan itu tidak cuma sekedar 12 tahun. Berarti betul lama. Pendidikan itu perlu dilakukan secara seumur hidup. Dalam pembelajaran tidak ada batas waktu. Terus di sini ibu menggunakan tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode mengamati, literasi, membangun konsep, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik mampu mendeskripsikan tentang pengertian interaksi sosial, menyebutkan ciri-ciri interaksi sosial, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dengan disiplin. Sekarang, untuk pembelajaran K13, kalian harus lebih berani mengemukakan pendapat kalian. Apalagi dalam pembelajaran sosiologi. Harus diingat, dalam pembelajaran sosiologi tidak ada yang salah. Jadi kalian harus berani ya mengungkapkan pendapat. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Guru membagikan LKPD kepada peserta didik. 2. Guru membagikan kelompok kepada peserta didik. Nanti kita membuat kelompok. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa langsung membuat kelompok. Berarti habis ini kita langsung membuat kelompok ya. Jadi langsung, tunggu dulu.
Guru menampilkan video yang akan Ibu tampilkan nanti di dalam PowerPoint. Peserta didik mengamati dan menganalisis. Harus jeli ya, mengamati. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru di dalam LKPD. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok. Sekarang kita mulai pembagian kelompok. Ibu yang memilihkan untuk kalian mulai bisa bekerja sama dengan teman. Jadi bukan cuma dengan teman yang itu saja. Jadi harus bisa berteman lagi dengan teman yang lain. Ibu di sini membuat 4 kelompok. Ibu mulai dengan kelompok 1 yang Ibu namanya panggil, berarti siap-siap ya. Kelompok 1 ada Muhammad Rafi'i, ada Angga Praja Abdillah. Nomor 3 Nursipa Jahra. 4 Adila Jahra Rosadi. Silahkan kalian membentuk kelompok. Nah, langkah-langkah pembelajaran telah Ibu sebutkan. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video yang dimana itu untuk tujuannya untuk menstimulus pembelajaran kita hari ini. Setelah melihat video, Ibu harap kalian bisa mengemukakan apa yang kalian lihat dari tampilan video tersebut. Oke, kita mulai. Kemudian saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, hanya memperbincangkan mobil Presiden Jokowi yang saat itu melintasi kawasan Maumere langsung dihampiri warga yang ingin menyapanya. Sejumlah pengawal Presiden kewalahan para warga hingga akhirnya kerumunan memenuhi mobil Presiden. Presiden terlihat sempat keluar dari satu atap mobil untuk menyapa warga dan beberapa kali membagikan sejumlah kaos. Video kerumunan yang terjadi langsung menuai kritik. Ada yang menyangka kerumunan abai protokol kesehatan justru terjadi di sekitar Presiden. Dikonfirmasi tim Pulang CNN Indonesia melalui pesan singkat Deputi Bidang Protokol Pres Media Sekretariat Presiden Bayi Mahmudi membenarkan video Presiden menyapa warga Maumere. Bayi menyampaikan hal itu merupakan bentuk spontanitas. Nah, di video kalian dapat melihat Jokowi, presiden kita saat ini. Menurut kalian, video tersebut apa yang dapat kalian lihat dari video tersebut, yang dapat kalian ambil? Tentang apa di sana? Ya, Ahyadi. Antusiasan warga saat melihat presiden kita yang saat ini. Oh, antusias melihat warga. Berarti banyak penggemar Presiden Jokowi. Terus ada lagi? Ya. Adanya kerumunan yang terjadi saat Presiden datang ke Kabupaten Siska NTT, para warga terlihat abai dengan protokol kesehatan. Apa lagi yang dilihat dari video tersebut? Gak ada jaga jarak. Tidak ada? Nggak ada jaga jarak. Tidak ada jaga jarak. Yang seharusnya harus jaga jarak karena di masa pandemi ini. Ada lagi untuk kelompok sini? Apa yang kalian lihat dari video tersebut? Antusias untuk Antusias masyarakat. Apa hubungannya? Hubungan antara COVID sama Jokowi, antusias masyarakat, Jokowi lambai-lambai tangan. Risa? Karena terjadinya interaksi yang mengakibatkan. Karena terjadinya interaksi yang mengakibatkan Ya, kerumunan. interaksi yang mengakibatkan berkerumunan. Materi kita yang baru ini berhubungan. Kenapa ini Ibu sebut dengan berhubungan? Kita sekarang mempelajari masalah interaksi sosial. Jadi Ibu tampilkan video tersebut karena di sana itu ada terjadinya interaksi sosial.
Yang mana? Kalian dapat melihat interaksinya yang mana? Dari contoh yang mana? Dari contoh yang mana? Melambaikan tangan. Betul. Melambaikan tangan masuk kategori interaksi. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Terjadi secara dua orang, terjadi secara dua orang atau lebih, yang dimana ada aksi. Ya seperti itu tadi di dalam bahan ajar. Sini adalah apa itu interaksi sosial. Coba kalian buka, ada beberapa ahli, ada di sana ada 4 interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama, Gilin dan Gilin, seorang tokoh sosiologi. Hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar orang dan perorangan, antar kelompok. Apabila dua orang bertemu, maka bisa disebut sebagai sebuah interaksi sosial. Contohnya menurut Gilin dan Gilin adalah menegur. Menegur itu, hai, apa kabar? Baik. Baik, sautan kalian. Berjabat. Yang kedua ada Haboner. Bukan haji ya. Hubungan antara dua orang atau lebih yang aksi dari individu dapat mempengaruhi dan mengubah kehidupan individu lain. Berarti kalau menurut Haboner itu dapat mengubah sifat individu orang lain. Karena seperti kalian kan, dua orang teman dekat itu biasa. Kenapa jadi kalian berteman dekat? Itu biasanya kan sama memiliki pemikiran yang akhirnya membuat kalian berteman. Sama satu misi. Tuh misalnya di sini si Ardi itu biasanya juara 1 terus di kelas. Yang Ahyadi yang dulunya cuma yang nilai misalnya pas-pasan, karena berteman dengan Ardi yang akhirnya memotivasilah untuk Ahyadi untuk belajar, yang akhirnya meningkat. Ada Surjono Sukanto, proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu atau kelompok untuk membangun sistem hubungan sosial. Ini semua ini mirip-mirip membangun hubungan sosial. Berarti kan dalam hubungan sosial itu yang seperti tadi ada pertemanan. Ada lagi menurut Maciones, hubungan aksi dan reaksi seseorang dalam hubungannya dengan individu atau kelompok lain. Aksi itu apa? Aksi ini berarti ada seseorang yang bertanya dan reaksinya apa? Otomatis kita memberi tanggapan. Aksi itu seperti tindakan. Di sini dijelaskan apa itu, kalau ini secara keseluruhan, apa itu interaksi sosial? Hubungan timbal balik. Seperti tadi ada aksi, ada reaksi, hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Berarti dalam interaksi sosial terjadinya interaksi sosial bukan hanya dua orang, tapi bisa berbentuk lebih. Ada individu dengan individu, individu dengan individu itu kan satu. Individu dengan kelompok berarti satu banyak. Kelompok dengan kelompok banyak, sama banyak. Itu. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Jelaslah, jumlah pelaku itu harus lebih dari 1 orang. Kalau cuma 1 orang itu namanya melamun. Komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol.
Ada yang paham simbol-simbolis itu masukkan apa? Melalui chat. Melalui apa lagi? Telepon, media sosial, surat, apa lagi? Menurut kalian simbol-simbol itu apa? Kode? Apa? Ardi, yang paling sering kita gunakan itu apa? Simbol-simbol itu apa? Interaksi kelompok lawan individu. Yang paling sering kita gunakan, yang memudahkan kita untuk interaksi sosial itu apa? Yang paling memudahkan? Komunikasi dengan cara berbicara menggunakan bahasa. Sip, Arde, keren. Menggunakan bahasa. Walaupun kadang bukan cuma bahasa, kita saling pandang-pandangan pun bisa dikategorikan sebagai sebuah interaksi sosial. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah bahasa untuk memudahkan apa yang kita inginkan dengan cara bahasa. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan itu seperti apa? Adanya maksud tertentu. Yang keempat ada dimensi waktu. Maksudnya apa? Menggunakan waktu untuk berinteraksi. Menggunakan waktu untuk berbicara. Adanya dimensi waktu. Dimensi waktu di sini ada yang masa lampau atau masa lalu, masa sekarang, masa depan. Lanjutannya, syarat interaksi sosial ada dua. Yang pertama, kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial itu adalah salah satu syarat pertama terjadinya interaksi sosial. Yang mana apabila tidak ada kontak sosial, maka komunikasi itu terjalinnya hubungan komunikasi itu akan sedikit terganggu. Kontak sosial itu seperti apa? Hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan fisik, tetapi juga tanpa ada hubungan fisik. Komunikasi itu apa? Proses penyampaian dan penerimaan pesan baik secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau respon. Komunikasi itu berbentuk pesan. Yang itu tadi bisa suara dan bahasa itu. Akhirnya kan orang paham tujuan kita. Komunikasi. Kontak dan komunikasi apakah berbeda? Tidak. Kontak dan komunikasi itu tidak berbeda tetapi saling bersih. Next. Kontak sosial ada terbagi 3 di sini. Ada primer, sekunder langsung, sekunder tidak langsung. Dari ketiga ini apakah ada perbedaan? Ada. Ini mana? Seperti apa perbedaannya? Secara langsung, primer secara langsung, melalui perantara, sekunder tidak langsung. Butuh pihak ketiga seperti inilah. Kalau primer itu secara langsung berarti dengan cara berhadapan, bertemu seperti ini. Kalau sekunder, kalau di sini dapat digambarnya adalah dengan cara adanya media, tidak langsung bertatap muka, tidak dapat bersentuhan, tapi dengan cara lewat media, lewat telepon, lewat chat, WA-an. Sekarang kan zaman WA. Selain WA apa lagi? Facebook masih berlaku? Tidak. Messenger, Telegram, Instagram. Kalau sekunder tidak langsung dilakukan melalui perantara dan tidak berhubungan secara langsung. Berarti ada perantaranya dan ada pihak ketiganya. Perantara itu ialah pihak ketiganya.
Misalnya seperti ini. Ibu mau mencari Risa, tapi ibu tidak ketemu. Terus ibu bertitip pesan kepada Adila. Adila, tolong sampaikan ya kepada Risa, nanti temui ibu di kantor. Terus Adila bertemu dengan Risa dan menyampaikan pesan ibu. Tidak lama kemudian Risa datanglah ke kantor karena adanya perantara tersebut dari Adila. Itu juga masuk kategori interaksi sosial walaupun secara tidak langsung. Tapi kan berarti pesan yang ibu sampaikan itu diketahui oleh si Risa. Coba kalian buka tentang masalah komunikasi. Ini halaman 3 ada di bahan ajar. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen. Pengirim atau komunikator. Maksudnya apa di situ? Sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. Sebagai pihak. Di sini kalau di sini digunakan bukan sebagai ini, bukan sejenis WA ya, tapi maksud dari pengirim atau komunikator tuh kita ingin menyampaikan tujuannya apa. Seperti tadi, ibu ini disebut dengan komunikator karena ibu ada yang untuk disampaikan kepada kalian. Terus ibu menyampaikan, misalnya seperti ini, Ardi, tolong ibu. Itu disebut dengan pengirim atau komentator. Akhirnya harus ada juga penerimanya. Berarti kan tidak mungkin satu orang tadi, si Ardi. Pesannya apa? Yaitu tadi, ibu mau minta tolong ya. Berarti kan tersampaikan. Terus ada umpan baliknya. Siap bu, kata Ardi. Di sini disebut dengan tahapan lambatnya. Tapi kalau secara langsung itu tidak apa ya namanya? Susah ini, tapi kan umpan balik. Berarti orang Ardi tersebut tuh menerima umpan balik dari ibu. Ada media atau alat yang digunakan. Itu salah satunya. Berarti kalau secara langsung media atau alat yang digunakan itu berarti tidak ada. Tapi kalau kita berhubungan dengan jarak jauh itu bisa pakai media atau alat yang akhirnya pesan tersebut disampaikan. Terima kasih. Berarti sudah. Nah, setelah ibu sedikit tadi memberi pemahaman kalian tentang interaksi, sana kan ada ibu beri tugas untuk kalian. Kalian bisa mulai diskusi yang ibu beri di LKPD. Tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kalau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. So. Jadi, berarti kalian sudah mulai paham? Sedikit. Sudah berdiskusi? Sudah paham? Kelompok sini bagaimana? Masih mengerjakan? Ada kendala? Bagaimana? Sudah selesai? Berarti sudah siap untuk presentasi kelompoknya? Ibu akan memulai dari kelompok 1. Silakan untuk yang mewakili kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambar ini kami meneliti komunikasi antar individu. Dengan adanya komunikasi terjadilah interaksi. Kami telah mengerjakan tugas kasus yang menyebabkan lonjakan kasus COVID-19. 1. Mengapa interaksi sosial dapat menyebabkan lonjakan kasus COVID-19?
Karena interaksi sosial juga memerlukan kontak fisik. Dengan adanya kontak fisik, maka orang-orang akan lupa untuk menjaga jarak dan terjadilah lonjakan kasus COVID-19. 2. Jelaskan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengurangi lonjakan kasus COVID-19. Jawabannya, dihimbau agar masyarakat tidak jenuh dan bosan untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kami sangat berharap masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Apakah manusia sejak zaman dahulu butuh saling berinteraksi? Karena manusia dimanapun tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk itu, manusia harus saling dapat bekerja. Itulah dari jawaban kami. Sekian. Terima kasih. Ya, bagus untuk kelompok 1. Berarti kelompok 1 sudah paham tentang interaksi sosial. Di sini Ibu berikan gambar dan kalian bisa menjelaskan gambar tersebut. Gambar apa ini? Gambar adalah sebuah gambar komunikasi, dan karena terjadinya komunikasi, maka terjadinya interaksi sosial. Terus ada kasus, ada 4 pertanyaan. Mengapa interaksi menyebabkan lonjakan kasus? Karena memang interaksi itu memang sangat, kalau untuk sekarang sangat berbahaya karena bisa melibatkan kontak fisik. Nah, akhirnya menyebabkan COVID, karena COVID itu kan mudah untuk tersebar. Nomor 2, apa yang harus dilakukan? Upaya-upayanya itu tadi, kalian harus selalu waspada, selalu menjaga kesehatan. Bagus untuk kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 2 mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini disajikan satu buah gambar. Menjelaskan apa berarti dari gambar tersebut dapat terlihat percakapan antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok, yang artinya itu adalah interaksi sosial yang menyebabkan timbal balik melalui kontak langsung maupun secara tidak langsung. Dan juga di sini disajikan satu buah kasus, yaitu interaksi sosial. Kedua, jelaskan upaya apa saja harus dilakukan untuk mengurangi lonjakan kasus COVID-19. Upaya yang dapat dilakukan adalah menghindari kerumunan, memakai masker saat di luar rumah, berinteraksi hanya melalui smartphone, yaitu media sosial seperti WA. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, silakan lanjut untuk kelompok 3. Ya, berarti sudah keempat kelompoknya maju, dan jawaban kalian untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu bagus. Semuanya bagus. Kalian paham materi kita hari ini tentang apa? Oh, Risa, tentang apa? Tentang interaksi sosial, yang artinya tindakan terjadi secara 2 orang atau lebih yang bereaksi akan timbul balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Yaitu cara terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial, yaitu hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial, dan masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Yaitu 2, komunikasi, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan baik secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau respon. 3, ciri-ciri interaksi, yaitu jumlah pelaku lebih dari 1 orang, bisa 2 atau lebih, adanya komunikasi dan adanya suatu dimensi waktu, dan juga adanya tujuan tertentu. Sekian dari saya, terima kasih Ibu. Oh, terima kasih untuk Risa. Kesimpulan yang baik, kita mempelajari tentang interaksi, pengertiannya, terus ciri-cirinya, dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Sebelum pembelajaran berakhir, Ibu ada memberikan kuis untuk kalian. Kalian bawa HP? Siap, bawa. Kita pakai kuis.
Kita mulai. Ya, silakan dikerjakan yang sudah di HP kalian. Nabila. Ya, Nabila, naik. Nabila. Ada Wiwin. Terus Win. Pas ya. Ayo pas ya. Nabila di urutan pertama. Risa naik. Wiwin. Wah, Wiwin naik. Bersaing, berarti ini bersaing antara Risa, Wiwin. Wiwin tersingkirkan, Wiwin naik lagi. Pasya turun. Woi, Wiwin naik. Benar semua? Wiwin benar semua? Woi. Ya, selesai ya Ibu Airi. Andainya ya, kita akan melihat 3 terbesar. Selamat untuk Wiwin. Wiwin benar semua. Terus ada Nabila, Nabila salah satu di nomor 5. Si Pasya salah satu juga. Sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Dan kalian untuk minggu depan belajar lebih giat lagi. Kita minggu depan akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dan juga bentuk-bentuk interaksi sosial. Nanti akan di sana sudah ada di dalam bahan ajar. Silahkan kalian untuk pelajari. Insya Allah kita bertemu lagi untuk minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas Ahyadi, silakan untuk memimpin doa. Sebelum akhir pelajaran ini, mari kita berdoa bersama. Terima kasih ketua kelas. Ibu pesankan dan ibu harap kalian selalu ingat untuk selalu menjaga kesehatan. Jagalah selalu, karena kesehatan itu sangat penting. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.